Ya. Sedikit atau banyak? Iya, pasti ada. Ya, ya. Dan kayaknya banyak ya. Di masyarakat juga pasti ada permasalahan-permasalahan. Dan juga banyak ya. Kita baca surat kabar, kita alami. Bapak Ibu, kita akan mengkaji salah satu solusi yang insya Allah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup ini dengan kekuatan Iqra, dengan kekuatan membaca. Ketika Nabi kita sedang berhalwat di Gua Hira pada malam ke-17, didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu. Wahyu pertama yang dibawa disampaikan kepada beliau adalah Iqra. Dalam riwayat ada yang menyebut malaikat Jibril menuntun sebanyak 3 kali, dan posisi malaikat Jibril sangat dekat, disebut merangkul Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, dibisikkan, bacalah. Belum ada reaksi, karena waktu itu gemetar ya. Dibisik lagi, bacalah. Belum juga bereaksi. Setelah 3 kalinya disebut bacalah, baru mulai. Yang keempatnya dikatakan, apa yang akan saya baca? Apa yang harus saya baca? Ketika Nabi bersiap menerima apa yang akan dibaca, maka turunlah 5 ayat dalam surah Al-Alaq yang dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kenapa ayat ini diturunkan? Ya, sebagai pembuka jalan bagi seluruh ayat-ayat yang akan turun. Ini menunjukkan kekuatan Iqra itu adalah kunci dari seluruh keberlanjutan proses yang akan diturunkan kepada beliau dan juga kepada seluruh manusia. Jadi ini kunci. Kalau kita sudah pakai kunci, seberapa pun kuat satu bangunan, kita mudah masuk ke dalam. Seberapa banyak pun masalah yang kita ada, kalau kita sudah pakai kuncinya pakai Iqra, maka semuanya akan insya Allah kita bisa selesaikan. Contoh, ada di sini banyak, ada masalah kita, Pak Yusuf. Ada teman kita punya masalah besar, menghadap sama direktur. Kemudian dia datang menghadap dengan mengatakan, saya membawa surat, ya, saya membawa surat dari Sang Maha Pencipta. Ya. Kalau dia mengatakan saya membawa surat dari Kapolri, ya, pasti yang menerima langsung apa masalahnya? Ya. Kenapa? Karena dia membawa satu surat dari penguasa yang paling tinggi. Coba kalau ada orang kita mau ketemu, kemudian kita mengatakan, saya membawa surat dari Allah untuk bertemu denganmu. Ya. Saya membawa surat dari direktur, saya membawa surat dari Kapolda, saya membawa surat dari Kapolri. Dalam 1-2 minggu ini saya ada beberapa kali nih Pak ketemu dengan teman-teman dari Polri. Ya, kemarin ada acara hari santri di IMIN, ada 4 pembicara, ada dari BPD, dari Polda, dan dari Kodam, dan saya dari Misi. Itu tempatnya di minggu lalu. Ya. Hari ini insya Allah di sini. Hari Kamis insya Allah saya juga diundang ada rapor BIM SDM di Hotel Harper itu hari Kamis. Ya.
yang komunikasi Bu Sri ya. Ya, saya senang berada di sini. Kenapa kita banyak masalah, Pak? Karena kita tidak menggunakan kuncinya. Ya, ini dulu. Sebenarnya semua masalah yang diturunkan oleh Allah itu kan kuncinya udah ada. Dan kunci Inggrisnya itu adalah Iqra. Iqra artinya kita bisa membaca masalahnya, membaca problematikanya, membaca siapa yang terkait, membaca solusinya. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan mengantarkan 5 tingkatan membaca dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Tapi kalau waktunya sedikit, Pak Yusuf mungkin 3 saja. Karena malaikat Jibril itu menyapa Nabi 3 kali. Keempat kalinya Nabi menjawab dan diturunkan 5 ayat. Jadi kita boleh 3, 4 atau 5. Ya. Bapak Ibu, ini harus kita paham. Kenapa? Karena ini basicnya. Ya. Pada umumnya kita ini mengalami satu hambatan, satu persoalan, satu masalah atau dalam kehidupan ini bukan sebenarnya kita tidak punya solusi, tapi karena kita gagal membaca solusi. Tidak ada solusi sama gagal membaca, itu beda, Pak. Ada kunci diletakkan di sini, tapi kita tidak menemukan kunci. Itu beda kalau memang kuncinya tidak ada. Oke, Pak? Nah, tingkatan membaca itu ada 5. Ini menurut hasil pengajian saya. Yang pertama, orang yang membaca dengan mata, membaca hanya teksnya saja. Membaca teks, misalnya dilarang merokok, berarti di situ dilarang merokok. Dilarang masuk, ada tanda lintas dilarang masuk. Kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Kita baca syahadat, la ilaha illallah. Kita baca saja, syahadat saja, Pak. Kalau betul-betul kita baca dengan benar, tidak ada masalah di dunia ini. Karena tidak ada satu apapun kecuali Allah. Tapi pada umumnya kita membaca saja. Jadi bukan kita dilarang membaca teks, tapi ini adalah satu kompetensi dasar. Kita baca pengumuman, kita baca surat, kita baca petunjuk, kita baca edaran, ya baca saja. Masyarakat juga banyak begitu, Pak. Ya, lihat tanda larangan, dia lihat ada tanda larangan, tapi tetap masuk juga. Apalagi kalau pagi itu, Pak, ya. Waduh, itu kalau pagi kita berangkat, itu macet ya, Pak, kita. Misalnya salah satu direktorat yang paling banyak tugas itu lalu lintas, Pak. Ya, dan Bapak banyak dicari itu, Pak. Kalau pagi banyak dicari, sore-sore juga banyak dicari. Itu artinya Bapak dibutuhkan, Bapak dicintai. Karena orang dicari itu dibutuhkan atau dicintai. Jadi ini membaca yang pertama. Kita membaca teks, common sense. Yang kedua, setelah kita membaca dengan teks, mulai kita menggunakan akal, mulai kita menggunakan ilmu. Nah, ini dia level kedua. Kita melihat banyak masalah, itu seperti kita membaca teks. Karena dalam Islam bukan cuma Al-Quran yang kita baca, Pak. Alam semesta itu dalam Islam juga disebut dibaca, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Sementara ayat Al-Quran semua ayat tanziliyah, ayat yang diturunkan. Sementara alam semesta itu adalah ayat yang diciptakan, itu juga dibaca. Jadi banyak kita membaca secara teks, membaca Quran, dia membaca secara teks. Membaca masalah di kantor, dia membaca, tahu banyak masalah, tahu banyak persoalan, tahu banyak yang terlambat, tahu banyak ini. Ya, kita tahu. Ya. Nah, kita naik level menggunakan intelektual, Pak. Kita coba cari permasalahannya apa.
Ya, kita coba pahami maknanya. Nah, seberapa banyak kita di sini baca Al-Fatihah yang paham artinya? Al-Fatihah saja dulu paham artinya. Jadi cara kita membaca yang kedua adalah menggunakan pikiran. Kalau ada satu persoalan, ada satu yang kita baca, kita mikir. Ya, kita menggunakan intelek. Pasti Pak, kalau kita melakukan satu pekerjaan dengan hanya melakukan kebiasaan, dibanding kalau kita menggunakan intelek, menggunakan akal pikiran, pasti menggunakan intelek itu lebih bagus. Ya, sama-sama kita membaca, ada lowongan peluang untuk ikut pendidikan. Berapa banyak yang memanfaatkan? Ya, kenapa? Karena ada yang mengatakan jangan boleh nanti diproses. Tapi yang menggunakan inteleknya, oh ini kesempatan. Jadi Bapak Ibu, banyak sebenarnya hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita capai, kita selesaikan kalau kita sudah mulai menggunakan intelek, menggunakan ilmu pengetahuan. Karena itu cara menyelesaikan pekerjaan kita, menyelesaikan permasalahan kita. Yang kedua dengan menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan teknologi. Kalau kita hanya menggunakan fisik, menggunakan secara manual, maka pasti itu kita akan lebih lama, ya. Jadi Bapak Ibu, seberapa banyak kita punya keinginan untuk belajar? Ya. Orang yang menuntut ilmu dalam Islam itu seperti berjalan menuju surga. Siapa yang berjalan dalam proses menuntut ilmu, dia berjalan dimudahkan jalannya menuju surga. Dalam artian, kalau dia terjadi apa-apa ketika dalam proses menuntut ilmu, maka dia insya Allah akan dicatat sebagai orang yang berjalan menuju surga. Coba Pak. Jadi kita ke kantor, gunakan juga kantor itu sebagai tempat belajar, supaya kita berjalan ke kantor, kita berjalan menuju surga. Banyak orang kalau mau ke kantor, Pak, pikirannya pusing, pikirannya berat, pikirannya kacau. Kenapa? Karena melihat kantor itu sebagai tempat masalah. Oke Pak. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita datang ke kantor sebagai tempat belajar, sebagai jenjang kedua dalam proses iqra, insya Allah kita berjalan menuju surga. Jadi bersyukurlah kalau ada kesempatan lanjut pendidikan, ada diklat, ada lagi seperti suasana kita ini. Ini adalah proses-proses kita menuju surga. Saya biasa katakan sama mahasiswa, kita ini hidup tidak lama dan tidak ada edisi ulang. Ya. Kenapa kita tidak memanfaatkan sepenuhnya hidup kita ini untuk betul-betul melakukan apa yang seharusnya kita lakukan 100%? Siapa yang memberikan hatinya, pikirannya, usahanya 100% kepada dunia, maka dunia akan datang kepadanya 100%. Kalau kita memberikan ke kantor kita ini 100% pikiran kita, niat kita, kesungguhan kita, keikhlasan kita, maka 100% juga dunia akan berikan kepada kita. Nah, ini banyak orang mau mendapatkan 100% dengan memberikan sisa-sisa waktu, sisa-sisa pikiran kepada dunia ini, tidak bisa. Jadi gaspol aja Pak, gaspol aja, ya. Kenapa? Kita gaspol menuju surga. Kita mau ke kantor, Bismillah, karena Allah. Saya mau belajar karena ibadah, gaspol sampai di kantor. Apa yang terjadi di pelajaran kita menuju surga? Coba Bapak. Tentu beda orang yang datang ke kantor karena hanya ingin datang bekerja. Dan kita datang bekerja karena menuntut ilmu, karena juga sebagai ibadah. Coba. Insya Allah itu rasa malas, rasa puyeng-puyeng, insya Allah itu. Coba aja. Nah ini level 2 Pak, ya. Jadi tolong kalau Bapak itu punya masalah, itu artinya kita belum cukup punya pengetahuan, belum cukup punya ilmu, belum cukup punya teknologi. Cari aja Pak. Ya, jadi kadang-kadang Bapak Ibu kita memang harus mendahulukan ilmu itu, ilmu pengetahuan itu. Ya, ini level 2. Level 3, Bapak Ibu, bagaimana cara kita membaca level 3? Kita membaca dengan kecerdasan emosional, dengan rasa. Ya. Kita membaca teks tanpa rasa, tanpa ilmu.
kita membaca dengan ilmu, terlalu banyak menggunakan otak. Nah, hati-hati juga Pak, terlalu banyak kita menggunakan ilmu, itu juga sering membuat masalah. Kata orang, kali-kalinya terlalu banyak, bagi-baginya dana. Kali-kalinya banyak. Kenapa? Karena itu sifat ilmu seperti itu Pak. Oleh karena itu, di dalam membaca, kita melibatkan perasaan, melibatkan emosi. Ya, coba Pak, kita bekerja, kita pakai ilmunya, kemudian kita pakai rasa, memiliki. Ada rasa memiliki, ada rasa ikhlas, mencintai kantor kita. Beda Pak. Bapak datang ke sini karena ada surat SK, itu teks. Kemudian Bapak datang ke sini, punya ilmu, mau berbagi, oke, good. Tapi datang ke sini Pak dengan rasa cinta. Ya, ini adalah kantor kita. Ini adalah tempat di mana anak istri kita mendapatkan kehidupan. Coba Pak. Dengan demikian Bapak Ibu, kita berada di sini karena kita diikat oleh rasa cinta, rasa persaudaraan. Karena itu pandanglah teman kita semua ini sebagai saudara, sebagai sama-sama ini kita berada di sini, sama-sama ini jalan, teman kita berjalan menuju surga. Ini orang biasa di kantor pada aku. Kenapa? Karena melihat teman kerjaan itu sebagai lawan, sebagai saingan. Pada Allah sudah tentukan Pak. Allah sudah tentukan. Namanya pangkat, namanya gaji, namanya rezeki, itu sudah Allah tentukan Pak. Ya. Terus saya bertanya, kalau begitu apa gunanya kita berusaha? Apa gunanya kita bekerja? Menurut saya Pak, kalau kita berusaha, maka takdir itu tidak berubah. Tapi yang berubah adalah amal kita. Yang berubah adalah ibadah kita. Jadi walaupun kita kerja keras, karena Allah sudah tentukan, maka rezeki itu tidak berubah. Tapi yang berubah adalah jumlah amal-amal kita. Kenapa? Karena tujuan kita di dunia sebenarnya adalah untuk beramal, untuk beribadah. Dan rezeki itu sama dengan umur, Bapak Ibu. Ketika rezeki kita habis, maka umur kita juga sudah habis. Jadi tidak perlu kita dengan segala cara untuk meraih rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh manusia adalah berusaha dengan cara yang sudah Allah tentukan. Dan semakin banyak cara yang kita lakukan secara benar, amal ibadah kita berarti bertambah. Oke? Jadi kita melibatkan rasa sebagai salah satu cara untuk mendorong ini. Ya. Jangan kita kerja karena ada keterpaksaan. Karena kita memang aturan sudah seperti itu. Kata Pak Yusuf, di sini katanya apel pukul 6 ya, Pak Yusuf ya. Jam 6 sudah apel Pak. Mungkin kalau saya itu, mungkin jam 6 Pak baru start dari rumah atau masih baru mau mandi di rumah. Ini teman-teman di sini sudah apel. Bayangkan kalau Bapak apel, niat karena Allah, Bapak sudah memanen pahala pukul 6, orang masih tidur Pak. Coba. Jadi kita melibatkan rasa Pak, melibatkan rasa dalam bekerja, ya Pak ya, rasa cinta, rasa ikhlas, rasa konsisten kita itu Pak libatkan. Insya Allah itu barokah. Nah yang keempat, kita membaca dengan ma'rifatullah dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perputaran siang dan malam. Itu semua adalah tanda-tanda akan kekuasaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai di dalam membaca ini dengan melibatkan Allah, kayaknya sudah tidak ada masalah itu. Coba aja, ya. Kita melayani orang, kita melayani teman kita. Itu adalah bagian dari perintah Allah. Dan kita melihat bagaimana pandangan Allah terhadap. Masih maukah kita menerima sesuatu yang tidak halal? Masih maukah kita melanggar? Kalau Allah itu sudah melihat kita, Pak. Jadi Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah lepas dari pandangan Allah.
Ya. Sama tetangga saja, Pak, sama saudara, Pak, atau sama teman, Pak. Kita malu, Pak, kalau kita tidak pakai baju. Kita malu, Pak, kalau baju kita dirobek-robek atau tidak mandi. Coba. Tapi kita tidak malu dalam pandangan Allah ketika tubuh kita ini penuh dengan dosa. Ya. Kita tidak malu barusan kita orang di sana mendapat satu permasalahan kedatangan kita dan kita datang kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, cobalah kita melihat dunia ini sebagai satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Jadi ada tulisan saya, ilmu pengetahuan sebagai pintu ma'rifat Allah. Ya. Ini penting sekali. Insya Allah kalau kita mengenal Allah dimanapun, hidup kita akan terjaga. Ini level 4. Jadi Bapak Ibu, kita ini mau kemana, Pak? Kita sibuk mau kemana, Pak? Coba Bapak pikir. Kita sesibuk-sibuknya ini kita mau kemana? Pasti kembali kepada Allah. Setinggi-tinggi jabatan, sekaya-kaya kita, sesibuk-sibuknya kita ini mau kemana, Pak? Pasti kita akan menghadap Allah. Ya. Jadi rugilah kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah. Percaya aja, Pak. Mau tidak mau kita pasti akan bertemu Allah. Coba. Tapi kalau kita sudah meniatkan, mendedikasikan hidup kita sebagai ibadah kepada Allah, kita juga dapat gaji, kita juga dapat pangkat, kita juga dapat fasilitas, kita juga dapat ibadah. Kan satu. Kemudian yang terakhir level 5 ya, itu ada di dalam ayat ya. Ya, ini di surah Al-Qasas ya, ayat 77. Ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ya. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi sebenarnya yang utama itu akhirat, Pak. Cuma kita diminta jangan lupakan. Tapi tujuan kita sebenarnya dan ini penting, Pak. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Coba. Berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini ayat, Pak. Hebat sekali. Ya. Tujuan kita di akhirat jangan melupakan dunia. Berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Nah, Bapak Ibu, ini dan level 5 yang saya pikirkan. Tingkatan tertinggi di dalam belajar Islam. Ketika kita sudah mampu menemukan tujuan hidup kita, ketika kita sudah mampu berbuat baik kepada sesama manusia, ya, ketika kita sudah mampu menghindari berbuat kerusakan, ya, jadi belum dianggap membaca, Pak. Kalau cuma dia tahu tapi dia tidak lakukan, ya. Kalau masih dia sendiri, hanya saja dia sendiri yang selalu mendapat untung, selalu saja sendiri yang menaik, selalu saja sendiri yang mendapat banyak, itu belum, Pak, belum sampai. Tapi kalau kita sudah ikhlas, bagaimana kita ingin maju, orang lain juga ingin maju. Orang lain juga kita berikan kesempatan. Kenapa? Karena kita di dunia ini hanya sementara. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Saya sengaja membatasi kajian ini ya, dan saya belum tahu apakah ada tanya jawab dan sebagainya. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan bagi kita untuk meningkatkan kompetensi Iqra untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, mulai dari membaca teks, kemudian membaca dengan ilmu, membaca dengan kecerdasan emosional, membaca dengan ma'rifatullah, dan yang
terakhir membaca dengan satu kemuliaan dunia akhirat. Ya, insya Allah semoga ini menjadi amal-amal kebajikan bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.